sesuatu itu jika di luar batas kenormalannya, maka itu bisa disebut gila. Tapi pada hal yang positif? Boleh pada hal yang negatif, boleh juga pada hal yang positif. Tergantung pada orientasinya. Orang yang menulis ini lebih gila dari apa yang dia tulis. Bayangkan, bahayanya adalah buku ini mengajak orang untuk memprovokasi orang lain untuk menjadi gila sebenarnya. Oke. Oke, ya. Nah, banyak hal sebenarnya Bung Mubin yang mau kita bicarain, khususnya berkaitan dengan buku ini. Saya sebelumnya teman-teman ya mau kasih tahu dulu nih, saya pernah dikasih oleh-oleh oleh Bung Mubin dari Malang, dikasih buku. Memang kalau pertemuan pikiran, pertemuan persahabatan tuh harusnya oleh-olehnya buku. Saya dikasih buku dan saya udah 2 kali khatam buku ini. Saya senang banget karena nggak semua referensi itu menulis tentang filsafat kegilaan. Betul. Dan hampir saya gila baca buku ini, Bang. Jangan sampai. Nah, kan konklusinya itu kita harus gila kalau kita baca buku ini. Walaupun memang motivasinya untuk membuat orang gila itu. Nah, itu maksudnya. Nah, banyak mungkin yang belum tahu gimana sih makna dari filsafat gila itu dan kenapa buku ini muncul. Ini anti mainstream nih. Iya, betul. Orang nggak ada yang nulis filsafat gila. Mungkin biasanya orang filsafat kontemporer, filsafat barat, atau filsafat Indonesia. Nah, ini atau kan sejarah filsafat gitu kan? Iya, hal-hal yang universal. Betul. Ini filsafat gila. Iya. Awalnya saya itu terinspirasi dari sebuah kisah gitu. Yang kisah itu sebenarnya datang dari daerah kita, dari Bima. Ketika kita mengungkapkan bahwa saya itu tergila-gila pada seorang wanita. Mungkin ini bahasa Indonesianya ya. Kalau saya bahasa Bima kan nahuringu ta Indosiwaka gitu. Tak apa-apa, ini biar ada local wisdomnya ya. Jadi saya berpikir, kenapa perasaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan itu harus diungkapkan dengan kata gila di sini? Padahal rasa itu kan baik. Apakah kamus kita tidak mampu untuk menerjemahkan perasaan itu yang mungkin tidak biasa bagi si laki-laki itu? Atau justru tidak ada lagi kata-kata di atas itu? Bahkan kata cinta pun tidak cukup untuk mewakili perasaan itu sendiri. Berarti berangkat dari perasaan. Iya. Dan di akhir pada buku ini saya menutup buku saya dengan gilaisme cinta. Gilaisme cinta. Iya, aliran filsafat gila cinta. Iya, soalnya gini, Bung. Saya kadang kan pada hal-hal yang fantastis ya. Yang kita anggap itu abnormal, anti mainstream, kan kita sebut gila nih gitu kan. Sampai saya membaca isi buku ini 2 kali, saya tertarik. Saya bilang, nih gila Bung Mubin ini nulis buku ini gitu. Iya, betul. Sampai pada satu seminar untuk membeda buku ini, saya dikatakan bahwa orang yang menulis ini lebih gila dari apa yang dia tulis. Bayangkan. Atas dasar apa coba kita mempertanyakan hal itu? Kenapa saya dikatakan lebih gila dari apa yang saya tulis? Karena memang pada pengantarnya saya menjelaskan tentang sesuatu itu jika di luar batas kenormalannya, maka itu bisa disebut gila. Tapi pada hal yang positif? Boleh pada hal yang negatif, boleh juga pada hal yang positif. Tergantung pada orientasinya. Misalnya nanti kita akan membaca pada bab yang tentang gila tindakan. Tindakan yang seperti apa yang menjerumuskan orang itu bisa gila. Nah, nanti kan akan dipilah oleh etika. Etika itu akan menilai moralitasnya apakah baik apa buruk. Tergantung lagi. Karena filsafat itu adalah alat. Dia tidak bisa dijustifikasi. Yang namanya alat seperti pisau, kalau dipakai untuk memotong buah, baik. Tapi kalau dipakai untuk membunuh, menikam orang, bisa berarti buruk. Berarti arah filsafat gila ini untuk sebagai instrumen seseorang untuk menempatkan dirinya apakah pada saat itu dia sedang gila dalam hal yang negatif atau gila pada hal yang positif. Iya. Sampai akhirnya saya mutusin untuk bikin video karena buku ini. Berarti itu tindakan pada hal yang positif, berarti bikin video. Secara tidak langsung, Bang Yusi sudah tergiring pada tulisan saya. Dan pada malam hari ini saya bisa katakan Bang Yusi telah gila untuk menikmati buku saya, sehingga menjadikan ini sebagai sebuah podcast dan video, dan akan dinikmati oleh banyak orang.
Dan bahayanya adalah buku ini mengajak orang untuk memprovokasi orang lain untuk menjadi gila sebenarnya. Oke, nah makna kegilaan itu sendiri apa? Mana kegilaan itu sendiri tidak hanya terkukung pada justifikasi medis bahwa orang gila itu seperti yang ada di rumah sakit jiwa, benar. orang yang hanya lalu lalang di pinggir jalan, bukan seperti itu. Justru gila yang digugat di sini adalah orang normal yang dia itu memiliki potensi setiap detik, menit, jam, bahkan harinya bisa menjadi gila. Bisa saya buktikan itu. Ya. Jujur ya, kata gila atau justifikasi kita terhadap sebuah peristiwa misalkan yang fantastis ya. Oke. Pasti kan kita bilang gila ini orang, pinter banget gitu misalkan. Betul. Atau enggak Ronaldo nyetak gol, salto misalkan final Salto, Liga kan? Champions. Gila Ronaldo. Iya. Maksud saya adalah apakah itu kegilaan itu sendiri berarti? Iya, gila itu sendiri. Karena gila itu lagi-lagi kita harus pisahkan dia pada sebuah ruang yang bukan pada hanya kejiwaannya saja. Tapi sebuah asesmen, penilaian kita terhadap apa yang dilakukan orang lain. Ketika misalnya Ronaldo, salah satu pemain sepak bola yang tidak pernah dilakukan orang, misalnya dia salto baru dia cetak gol. Belum ada pemain sebelumnya yang pernah melakukannya. Apa coba yang diteriaki oleh para fansnya di dalam auditorium itu? Gila, it's crazy. Ya, setuju? Sepakat? Ya, apakah hanya tendangannya luar biasa? Sepertinya tidak cukup. Nah ini kan yang coba saya jelaskan dalam buku ini. Iya. Berarti nanti kita cantumin di videonya teman-teman. Bapak filsafat gila. Oke. Kemarin itu ada loh. Bapak filsafat intelijen tuh Pak Hendra Priyono. Oke. Di podcastnya Deddy Kobuser. Iya. Kayaknya ini soalnya baru. Iya. Dan literatur yang mengupas tentang filsafat gila itu mungkin hampir tidak ada. Betul. Sebenarnya ada beberapa literatur yang menulis tentang kegilaan. Masih ingat tentang kisah cintanya Laila dan Majnun? Oke. Majnun itu sebenarnya dalam bahasa Arab kalau diartikan di Indonesia itu gila. Majnun itu. Benar. Anta Majnun berarti Anda gila gitu kan. Ente Majnun, Anda gila. Apa coba yang dikisahkan? Ketika Laila melihat Majnun, dia mengiris tangannya sendiri itu. Bayangkan, kita akan mengatakan apa kepada Laila saat itu? Apakah Laila stop gitu, jangan potong tanganmu? Iya. Pasti, wah Laila sudah gila. Melihat Majnun saja dia memotong tangan sendiri dan tidak terasa. Iya. Nah sehingga dalam buku ini saya tulis bahwa kalau memang belum ada seorang filosof yang memang menulis tentang kegilaan ini secara spesifik, maka saya siap suatu saat akan dicetuskan sebagai bapak filsafat gila. Iya. Walaupun saya tidak menempatkan diri sebagai filosof. Iya. Karena pengakuan itu tidak datang dari saya sendiri, Oke. tapi orang lain, dan mungkin era-era yang akan datang dan jauh setelah mungkin saya tidak ada lagi di dunia ini. Nah, mungkin orang sekarang bilang apa sih Mubin ini ada Ya, betul. hari ini ya. Hari Tapi kan hal yang tidak mungkin hari ini itu adalah kemungkinan di masa depan. di masa depan. Kegilaan itu termasuk ketidakmungkinan hari ini dan menjadi kemungkinan di masa depan kira-kira. Iya, justru ketidakmungkinan itu adalah kemungkinan itu sendiri kan. Sesuatu andaikan dunia ini tidak melakukan revolusi dari sebuah ketidakmungkinan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin kita akan mengimani sebuah sesuatu yang statis. Kan ada yang sifatnya statis, ada yang sifatnya dinamis. Dinamis itu hanya diperoleh dari ketidakmungkinan itu. Seperti misalnya, kita banyak menonton film imajinasi yang bagaimana orang menggambarkan bahwa akan ada sebuah kehidupan yang teknologinya semakin canggih segala macam. Yang pada saat itu mungkin hanya industrinya industri mesin saja, industrialisasi di bidang pertanian atau peternakan. Tetapi orang akan sadar kemudian hari, ketidakmungkinan yang ada di film itu hanya menjadi realita hari ini. Iya. Dan itu sebuah kegilaan. Sebuah kegilaan. Kegilaan oleh siapa? Siapa yang menuliskan naskah film ini? Iya. Memang gila, Bung Mubin. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kita betul. menjustifikasi, Bung Mubin ini gila, nggak masalah kan? Kita happy aja dengan nggak kata. masalah, karena gila. saya memang sudah menuliskan sebuah karya yang sudah siap untuk justifikasi itu. Oke. Seperti misalnya orang membuat pentol atau bakso, maka dia harus siap dipanggil sebagai tukang bakso. Iya kan? Itu konsekuensi logis. Oke, dan itu bisa kita terima lah. Apalagi dengan karya. Iya, betul. Oke. Nah, menarik nih. Tapi ini covernya. Ya. Covernya justru gila yang ada di jalanan. Ini gila medis, Bung. Iya, betul. Makna dari covernya kok bertolak belakang dengan apa yang Bung sampaikan? Saya sempat bingung memikirkan sebuah cover. Oke. Bahkan saya mengirimkan pada satu pencetakan yang memang menerbitkan buku saya. Sepertinya foto ini menarik. Dan tahu nggak, saya merasa malu sebenarnya mencantumkan foto ini.
Ini foto BIN Oke. yang menyamar Badan Intelijen Negara ini. Berarti gila juga berarti ini. Covernya cover gila juga. Iya juga. Kan menjelma menjadi orang gila kan? Iya, iya. Secara tidak langsung, secara cover bisa kita katakan gila. Tapi secara psikis kan belum tentu. Belum Kan tentu. perlu ada uji lab untuk Iya, mengatakan orang itu gila atau tidak. Iya, iya. Makanya dalam buku ini kalau kita lihat covernya, Bung Yusril, tidak boleh menilai orang itu dari compang-campingnya, rambutnya yang yang panjang, tidak pernah misalnya dipotong. Kalau kita menjustifikasi orang gila dari fashionnya atau stylenya, Cover. maka berarti anak rocker atau anak reggae kita katakan gila. Atau anak punk. Anak punk tidak kan? Iya. Nah maka buku ini mengajarkan kita jangan terburu-buru menjustifikasi orang gila sebelum kamu memahami ilmu gila itu sendiri. Oh, aduh, filsafat gila, Pak. Don't judge a book by isi cover. Kayaknya tepatnya disematkan di buku ini juga nih. Ya. Keren, Bung Mubin. Saya sih mau dapat insight dari Bung Mubin. Oke. Kan tadi udah bukunya kita kupas. Ya. Ya, karena kita bicara tentang buku karya, itu Ya. kan sesuatu hal yang nggak semua orang bisa lakukan. Betul. Ya, kira-kira apa hal ya selain kata cinta laki-laki pada perempuan tadi Oke. yang melatar belakangi filsafat gila ini? Ya. Apa kira-kira hal lain? Mungkin di dunia kampus Oke. atau ada pengalaman yang menurut Bung Mubin ini menjadi salah satu hal yang paling penting nih dimasukkan di sini. Iya. Sebenarnya dalam buku ini ada banyak sekali story yang saya masukkan gitu. Dari yang mahasiswa, kemudian kisah-kisah yang ada di luaran sana, yang saya memang inputkan di dalam buku ini. Misalnya, saya menulis tentang mahasiswa, yang dia hanya kuliah itu pulang pergi, pulang pergi, pulang pergi. Ada juga mahasiswa yang sukanya demo. Kata temannya yang mahasiswa ini yang pulang-pulang pergi kampus sama kau saja, wah gila kamu ya, nggak kuliah-kuliah hanya mikirin itu. Kerjaanmu demo aja. Kerjamu demo aja, gila kamu ya. Dia bilang gila kamu ya. Dia nggak memikirkan kuliahnya, nggak memikirkan nilainya. Padahal dia sedang memperjuangkan hak warga negara Indonesia yang perlu disuarakan melalui aksi-aksi Iya, nyata iya, di iya, lapangan. iya, iya. Dan justru temannya bilang kamu yang gila, kamu sebagai mahasiswa hanya diam saja melihat misalnya ketidakadilan di negeri kita misalnya seperti itu. Pergolakan logis dan tidak logis itu terjadi terus di sini. Makanya membaca buku ini kalau orang yang tidak tingkat kelogisannya belum sampai pada fase mungkin filosofis akan sulit untuk mencernanya. Iya, Tapi alhamdulillah hari ini Bung Yusril membaca 2 kali berarti menandakan Bung Yusril sudah pantas untuk membaca dan mengkaji buku ini. Iya. Atau enggak mungkin kan kalau orang sampai putar 2 kali mungkin enggak paham-paham, bingung juga mungkin. Betul, namanya juga pemanasan kan? Iya. Gila. Iya. Bung Mubin, terakhir banget ya karena Oke. kita dibatasi durasi. Boleh. Apa semangat untuk anak muda supaya mereka punya keinginan untuk menulis? Karena menulis ini ya katanya orang ya, Iya. kalau kita ingin mengetahui dunia, Iya. maka membacalah. Membacalah. Tapi kalau ingin diketahui dunia, menulislah. Ya, betul. Persoalan diketahui ataupun tidak oleh dunia itu konsekuensi logis nanti aja. Tetapi yang penting adalah kenapa saya menulis buku ini? Kita sebagai anak muda butuh yang namanya monumen. Oke? Kita boleh misalnya lenyap atau misalnya meninggalkan harta warisan segala macam. Tapi apakah itu akan berdampak pada banyak orang? Tapi ketika kita menulis, maka kita sudah mengabadikan nama kita dalam sebuah karya. Dan itu akan selalu menjadi hasanah untuk menjadi rujukan-rujukan bagi generasi-generasi yang akan datang. Ya. Maka jika kamu ingin dikenang oleh sejarah, maka menulislah. Karena dengan tulisan itu kamu akan terus hidup dalam alam bacaan-bacaan. Iya. Seperti itu. Saya sih sepakat ya. Ya, Karena tulisan orang akan terus hidup. Iya. Saya bahkan Bung Karno udah meninggal, Iya. saya tetap ketemu sama Bung Karno malam hari. betul. Bertemu lewat apa? Lewat tulisannya. Tulisan dan pikirannya kan? Tulisan dan pikiran. Andai kan pikirannya tidak ditulis atau didokumentasikan, apakah kita bisa mengenal Soekarno hari ini? Iya, kita nggak tahu. Tidak. Iya, sama Iya. seperti Hitler. Saya sering ketemu sama Hitler. Iya. Saya baca bukunya Mein Betul. Kampf. Ya itu kan pertemuan-pertemuan pikiran kira-kira Iya, seperti itu. betul. Dan ke depan Bung Mubin, Iya. kita akan terus bertemu secara pikiran. Iya, pasti. Saya senang ya diskusi sama Bung Mubin itu karena apa namanya enak ya. Iya. Ada kesetaraan argumentasi. Kira-kira seperti itu Bung Mubin. Siap. Besok mau balik Malang.
besok mau balik Malang, dan malam ini khusus saya sempatkan untuk podcastnya Bang Yusril. Ah, gila. Oke teman-teman semua, saya Yusril Izam Hendra bersama dengan seorang penulis buku Filsafat Gila. Mudah-mudahan bagi yang mau pesan nanti hubungin Bang Nurul Mubin ya. Ya. Kemudian saya recommended lah supaya kita bisa mengetahui apa makna gila itu sendiri. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke.